Sudahlah. Pecundang, memangnya kamu siapa? Berani menyebutku saudara? Nggak terima? Baiklah. Terima ini! Beraninya dia! Bunuh dia! Karanda, kita apakan dia? Orang lain transmigrasi jadi raja, bangsawan, atau jenderal. Aku dokter teknik mesin dan teknik material. Kenapa transmigrasiku menyedihkan begini? Apa ini bisa dimakan? Suamiku, aku baru pulang memetik sayuran. Aku akan memasak secepatnya. Tunggu. Inilah wanita tercantik di seluruh kabupaten, Sinta Lumi. Kalau keluarganya nggak kesulitan, mana mungkin dia dinikahkan dengan Randa si pecundang. Randa yang asli biasanya memarahi dan memukulinya. Enggak. Kenapa nggak mau? Kenapa? Bajingan. Berlutut. Jangan. Suamiku, jangan pukul aku. Aku akan berikan uangnya, memberikanmu anggur dan daging. Jangan takut, coba aku periksa. Maafkan salahku dulu. Jangan takut, aku nggak akan memukulmu lagi, ya? Suamiku, kau utang berapa kali ini? Keluargaku bilang mereka nggak mau meminjamiku lagi. Aduh, kamu salah paham. Aku nggak utang apa-apa. Aku nggak akan menyuruhmu minta uang. Dia benar-benar berubah. Pecundang, kamu utang 30.000 koin. Kapan dilunasi? Apa? Dasar kamu orang penting jadi pelupa. Bilangnya menganggapku ayah kedua demi pinjam uang dariku. Hah? Ini sudah lupa. Surat utang. Kak Andre, bukan. Ayah, tolong pinjami aku 30.000. Kuberikan istriku. Perjanjiannya baru dibuat. Ramda yang asli ini benar-benar brengsek. Akhirnya aku yang disalahkan. Randa Wira dari Desa Wira hari ini pinjam 30.000 koin dari Andre. Dikembalikan 40.000 dalam 3 hari. Kalau nggak dikembalikan, istrinya Sinta Lumi, rumah keluarga, dan tanah 0,7 hektar semuanya akan jadi milik Andre. Gadis cantik, kalau kamu mau jadi selirku, aku jamin kamu makan enak setiap hari, nggak menderita dengannya lagi. Sudah kuduga, mana mungkin bisa terjadi keajaiban. Kali ini, bukan cuma utang, dia bahkan ingin menjualku. Kalau aku bisa mengambilnya hari ini, perjanjian utang ini bisa dibatalkan. Dia istriku. Bicaramu gagap, masih berani menyentuhnya. Apa salahnya gagap? Mau mangkir utang. Jatuh temponya masih 3 hari lagi kan? Kau bawa itu ke sini teriak-teriak buat apa? Hah? Bawa surat itu dan pergi. Oh, aku mau lihat gimana caranya kamu dapat 40.000 dalam 3 hari. Sayang, tunggu aku. Aku pergi. Suamiku, kita cari 40.000 dari mana? Ini kenang-kenangan peninggalan ibuku. Kamu gadaikan saja. Enggak, ini kesalahanku. Kutanggung sendiri. Besar mulut lagi. Mana bisa dapat 40.000 dalam 3 hari? Mungkin hubungan kami akan berakhir di sini.
Kenapa anak itu makan rumput? Katanya dia utang ke Tuan Andre. Kalau 3 hari nggak bayar, rumah, tanah, istri jadi milik Tuan Andre. Oh, jadi dia pecundang boros itu. Tapi aku dengar dia dulu dapat warisan banyak. Dihamburkan semua sampai harus makan rumput sekarang. Cih, tahu rasa. Benar. Pembawa sial. Rasanya pas. Benar ini. Ngapain di sini, pecundang boros? Oh, Amar. Panggil aku kakak. Buat apa? Bukannya menyalahkan, tapi berhentilah jadi pengangguran. Bukannya kita sama? Aku sudah memutuskan, aku nggak mau pengangguran lagi. Jadi, aku sudah punya rencana. Bantu aku menggali akar rumput. Suatu hari, ku bantu kau jadi kaya. Akar rumput? Ya. Jadi kaya? Ya. Kau gila ya? Dasar pemalas. Nanti aku tunjukkan apa itu kekuatan kimia. Randa, katanya Amar kamu kelaparan. Sampai makan akar rumput. Ayo, mampir ke rumahku makan mie buat beberapa hari. Kak Hasan. Oh? Terima kasih perhatiannya. Tapi akar rumput ini banyak manfaatnya. Tapi... Aku nggak sanggup gali lagi, Kak Hasan. Bisa bantu sedikit? Dasar gak punya tenaga. Cuma gali rumput, apa secapek itu? Istirahatlah. Ya. Terima kasih, Kak Hasan. Randa, apa ini sudah cukup? Ya, sudah. Sudah cukup, Kak Hasan. Sisanya aku sendiri. Ya sudah. Ya. Berhasil atau enggak? Saatnya dibuktikan. Hah? Berhasil. Kak Hasan! Hei Randa, dari mana ikan sebanyak ini? Baru kutangkap. Kamu bisa? Iya. Ayo, silakan bawa pulang. Hei, aku nggak bisa terima ikan ini. Dengarkan aku. Bawa ikan ini ke pasar nelayan. Bayar utang itu paling penting. Jangan ditolak. Kenapa harus ditolak? Ikan-ikan ini aku masih punya satu ember besar. Aku menciptakan cara menangkap ikan. Di masa depan ada lebih banyak lagi. Terima ini. Sudah, terima saja. Ya sudahlah. Terima saja. Ya. Hei, jadi lain kali panggil Heru. Aku akan membantu kalian. Ya, Pergi dulu. hati-hati di jalan. Ya. Wah. Kak Hasan. Aku mau lihat apa itu? Lihat-lihat apa? Banyak sekali ikannya. Dapat dari mana? Ikan ini diberi Randa. Hah? Ini siap dimasak. Hehe. Bukannya dia miskin sampai makan akar rumput. Dari mana dapat banyak ikan? Suamiku pergi lama sekali belum pulang-pulang. Apa karena menghindari utang, lalu melarikan diri? Istriku. Lihat. Banyak sekali. Iya. Suamiku, dapat dari mana ikan sebanyak ini? Ikan ini aku dapat dari sungai. Pakai obat. Pakai obat. Iya. Ini namanya sains. Kau nggak akan paham. Aku mau masak ikan. Suamiku itu kan pelajar. Pasti nggak bisa nangkap ikan. Ikan itu pasti asalnya nggak baik. Ikannya siap. Kenapa diam saja? Makan. Cobalah. Suamiku, jujurlah padaku. Ikan ini dapat dari mana? Istriku, ikan ini benar-benar kutangkap dari sungai. Aku menciptakan cara menangkap ikan. Di masa depan, keluarga kita akan selalu punya ikan. Ayo, dicoba. Beneran. Kalau kelamaan nanti dingin. Ayo. Enak nggak?
Eh, Aku sudah kenyang. Lanjutlah makan. istriku. Istriku, kamu salah paham. Aku tadi merasa waktu makan kamu sangat cantik. Beneran. Ayo. Duduk. Makan yang banyak. 3 tahun menikah, dia sering kasar padaku. Ini pertama kali aku dengar dari mulutnya memuji aku cantik. Hei, kamu sedang apa? Aku mau tidur. Kamu tidur di tempat tidur saja. Di bawah dingin. Enggak usah. Aku tidur di bawah aja. Jangan takut. Aku nggak akan menyakitimu. Beneran. Jangan takut. Randa sebelumnya ternyata impoten. Oh, itulah kenapa dia menyiksa istrinya dengan segala macam cara. Dan mereka berdua biasanya nggak pernah tidur di ranjang yang sama. Kencangkan, angkat tumit. Kencangkan, angkat tumit. Kencangkan, angkat tumit. Kencangkan, angkat tumit. Suamiku, kamu sedang apa? Suamiku, ada yang terluka? Enggak apa-apa, istriku. Pergilah ke dapur dan masak dulu. Nanti Heru dan Amar mau datang. Iya, aku masak dulu. Betapa konyolnya. Halo, Kak Hasan. Heru, apa kabar? Cobalah masakan ikan khas keluargaku. Randa, Hah? kamu masak ikan, masak nasi, sebenarnya ada niat apa? Kalau nggak kamu jelaskan, kami nggak mau makan. Aduh, Kak Hasan. Bicara yang jelas. Kak Hasan, apa masih ingat kamu kemarin bantu aku cari akar rumput? Oh, Getah dari akar rumput itu bisa dipakai untuk melumpuhkan ikan. Aku pakai itu buat tangkap ikan. oh, makanya kamu kemarin memberiku banyak ikan. Randa, ini kan pasti cara rahasiamu. Kenapa kamu bocorkan? Kak Hasan, kita semua keluarga. Heru, dengarkan baik-baik. Rahasia dari Kak Randa ini jangan beritahu siapapun. Kalau ada orang tahu, aku patahkan kakimu. Kak Randa, kupatahkan kaki orang yang ingin tahu. Kak Randa! Hei, Kak Heru, Kak Randa, aku juga ingin makan ikan. Boleh aku ikut? Silakan. Hei, Amar, kamu bawakan dulu beberapa telur. Oh, gampang. Aku bisa curi di sana. Hah? Maksudku pinjam telur. Jangan habiskan dulu ya, jangan habiskan. Duduk lagi. Randa, dia bajingan. Kenapa kamu panggil? Nangkap ikan, kita saja bisa. Nangkap ikan juga butuh telur. Kalau Amar nanti bisa bantu carikan, berarti dia tulus. Makin banyak orang, makin ringan. Nangkap ikan, pakai telur juga. Nangkap ikan. Makan. Ayo. Telur. Diapakan? Hei, itu sayang sekali. Kenapa kamu membuang makanan? Kata pepatah, kalau tanpa umpan, gak bisa nangkap ikan. Jadi ini sebenarnya gimana? Ya, sebentar lagi juga tahu. Wah,
Caramu beneran bisa. Iya, Karanda, beneran nggak? Lihat saja nanti. anak boros ini. Hei! Tunggu. Ada apa? Wah, berhasil. Wah! Banyak sekali. Tunggu apa lagi? Tangkap! Ayo, ayo. Sedang apa mereka? Wah! Jangan pergi. Ayo. Kepala klan, Randa di sana bawa ikan banyak sekali. Hei, berhenti. Kau bukannya Randa si pemboros itu? Dari mana dapat ikan sebanyak itu? Hah? Kau tahu, kita semua saudara satu desa. Kau dapat apa bagi ke semua orang? Per-keluarga. Benar kata kepala klan, satu per keluarga. Iya, benar. Sungai Jingga milik kita semua. Benar. betul. Kamu dilarang menikmati sendirian. Benar. Randa, kepala klan ini terkenal suka memanfaatkan. Berikan saja 2 ikan kecil. Biar gak tambah ribut. Nanti kamu yang susah. Kepala klan mau makan ikan. Iya. Nggak masalah. Hei, Amar, berikan. Tapi- Ayo. Aduh. Baiklah, kepala klan, silakan. Terima kasih ya. Hei, saudara-saudara semua, tenang. Benar kata kepala klan, kami punya ikan. Sungai milik semuanya, jadi kami bagi ke semuanya. Tanah ini juga milik kita semua dari Desa Wira. Kenapa kepala klan dapat paling luas sendirian? Hah? Bukannya kita semua harus saling berbagi? Iya benar, berbagi. Bagikan tanah kepada kami. Hei, masih ada lagi. Aku juga punya utang puluhan ribu koin ke Andre. Bisakah kepala klan bantu aku melunasinya? Sialan kamu. Wih, Aku mau makan ikanmu saja, itu kehormatan bagimu. Kamu cuma pecundang, beraninya melawanku. Ayo pergi. Gak jadi. Randa, kamu menyinggungnya. Aku khawatir dia menyusahkan hidupmu. nggak masalah. Aku siap menghadapi apapun. Aku nggak takut. Ayo pulang. Wah. Kasinta, lihat Karanda. Sangat hebat. Dapat banyak ikan. Suamiku kamu hebat. Memang benar. Mulai sekarang jangan lupa senyum terus. Lebih cantik. Istriku, kalau begitu mohon bantuannya ya. Kita buat adonan. Malam ini makan ikan. Ayo. Randa, ikannya terlalu banyak. Tapi kalau dijual besok, perjalanannya panjang. Kalau ikannya mati, harganya bisa berkurang. Benar itu. Jangan khawatir, Kasan. Begini. Lihat. Ikannya sudah kuikat begini. Karanda, ini maksudnya apa? Ini teknik ikan melengkung. Kepala dan ekor ikan diikat berdekatan, biar insangnya terbuka dan menghirup lebih banyak oksigen. Dengan begini, peluang ikan hidup bisa lebih besar. Karanda, oksigen itu apa? Oksigen itu Hei, kamu jangan bicara nggak jelas. Kamu percaya saja pada Randa. Intinya jangan khawatir. Mulai sekarang, kalau aku dapat rezeki, kalian harus dapat juga. Kita semua berbagi suka, berbagi duka. Berbagi suka, berbagi duka. Kenapa menangis, Amar? Kenapa menangis? Aku memikirkan orang tuaku. Sebelum mereka kenapa? meninggal, aku tanya mereka ingin makan apa. Mereka bilang mau makan daging. Seumur hidup gak pernah makan daging. Emang gak pernah makan ikan. Aku kira aku akan berakhir seperti mereka. Gak punya kesempatan makan daging. Hari ini... Jangan khawatir, Amar. Ikuti saja aku. 3 hari makan 9 kali. Masih menangis, memalukan sekali. Suamiku, jangan sedih. Urusan ini cuma kita yang tahu. Aku gak peduli. Oh, suamimu itu berbakat. Sebentar lagi. Tapi aku lihat kamu seperti sedang sedih. Istriku, menurutmu dunia ini apakah bisa berubah? Semua orang bisa makan dan hidup berkecukupan. Nggak perlu khawatir tentang perang.
Jadi maksudmu perdamaian dunia? Sejauh ini belum pernah bisa. Istriku, kamu paham perdamaian dunia? Hmm. Sayang sekali. Dengan teknologi di zaman ini, sulit mencapai perdamaian dunia. Teknologi? Suamiku, kamu sekarang seperti orang berbeda. Apanya yang beda? Dulu seingatku kamu gak pernah peduli sama Kak Hasan dan Heru. Juga yang lainnya. Tapi sekarang, kamu jadi baik kepada mereka. Oh, Kamu juga dulu paling takut pada orang seperti Andre. Tapi sekarang kelihatannya kamu sama sekali gak peduli sama mereka. dengan semua perubahanku, apa kamu suka? Suka. Istriku, ayo bicarakan sesuatu. Mulai sekarang, ubah panggilanmu kepadaku. Panggil aku, namaku saja. Enggak. Hah? Itu bentuk hormatku kepada suamiku. Tunggu sebentar. Enggak. Aduh. Suamiku, aku khusus pesan ini pada dokter. Keluarga kita sekarang punya uang, jadi mampu beli. Ini... Aha. Kebaikan istriku akan selalu kuingat. Suamiku, kalau hasil jual ikan belum cukup, gadaikan saja gelang ini. Jangan. Terima saja. Hati-hati di rumah. Tunggu aku pulang. Pergi dulu. Silakan lihat-lihat. Ikan segar dan masih hidup. Lihat, lincah dan bertenaga. Pergi! Semua tempat di dunia punya aturan. Tiba-tiba jualan ikan seenaknya. Berani-beraninya kalian. Uang keamanan. Karanda, dia Nagasa. Dia mempunyai puluhan anak buah. Kalau mau jualan di sini, harus kasih mereka 20%. 20%. Lebih dari pemerintah. Mimpi saja, Sarah. Ini aturanku sejak dulu. Nggak bisa bayar. Tinggalkan ikanmu. Keluar saja dari sini. Kita semua saudara di bawah langit. Soal uang, nanti pasti kami bayar. Masalahnya, dia sekarang sedang terlilit utang. Begini saja, tunggu sampai utangnya lunas, nanti kami bayar. Sudahlah. Pecundang, memangnya kamu siapa? Berani menyebutku saudara? Nggak terima. Baiklah. Terima ini! Beraninya dia. Bunuh dia. Karanda, kita apakan dia? Hei kamu, aku paling menghargai keadilan. Amar, dia tadi memukulmu kan? Pukul balik. Karanda, nggak usah saja. Aku nggak terluka serius. Kalau terjadi sesuatu, Aku tanggung! Kamu memukulku. Jangan pikir bisa pergi. Ada apa ini? Berbuat onar dan menyerang orang. Kalian cari mati ya? Tuan Sofian, mereka berani memukulku. Mereka bukan memukulku, tapi memukul otoritasmu. Kalian para pembuat onar, ikut aku ke kantor. Hah? Kamu? Tuan, aku pelajar dasar tahun kedua, memberi salam. Pelajar dasar? Iya. Jadi merasa berhak membuat keributan? Tuan, aku membawa teman dari desa mencari nafkah di pasar ini.
Tapi bajingan ini yang mulai dulu. Kami mohon keadilan. Benar. Begitu. Mereka bohong. Dia yang memukulku lebih dulu. Kamu tahu sendiri siapa aku. Aku orang baik. Tuan. Sebenarnya teman-temanku membantuku cari uang untuk ujian kekaisaran. Menurutmu, kalau aku lolos sekolah menengah, Aku paham. Jadi kamu yang membuat masalah. Apa? Ikut aku. terima kasih. Tuan Sofian, bukannya dia cuma pelajar dasar. Kenapa harus ditakuti? Aku... Dasar bodoh dan picik seperti tikus. Dia jadi pelajar dasar di usia muda. Kalau nanti dia lolos sampai ke istana, dengan satu perintah dia bisa hancurkan keluarga kita. Yang paling kejam di dunia adalah para cendekiawan. Apalagi dia ditemani para petarung kuat. Kita masih belum tahu asal mereka. Jadi perhatikan sikapmu. Aku paham. Karanda, ikannya sudah habis. Berapa banyak? Totalnya 30.017 koin. Tapi masih belum cukup melunasi hutangmu. Jadi harus gimana? Karanda, gak sempat mancing lagi. Hari ini sudah jatuh tempo. Karanda, masih ada gelangnya Kasinta, gadekan saja. Kita sudah punya teknik rahasia. Nanti bisa ditebus lagi. Ya, itu ide bagus. Enggak. Aku punya cara. Kak Hasan, ini. Hah? Kalian bawa uang ini pergi ke pasar. Belikan barang yang kubutuhkan. Setelah belanja, temui aku di Pandai Besi Keluarga Bima. Hari ini kita akan melakukan misi besar. Hah? Kak Hasan, lihat. Kita disuruh beli cendana, beli sepatu kulit, dan lianten giok. Uang ini disuruh buat beli ini itu. Menurutku, Karanda cuma mau boros lagi. Sudahlah. Turuti saja dia. Semua ini pasti ada tujuannya. Tapi Turuti kata Karanda. Ayo. Ini rumah paman dari Randa asli yang namanya Gada Bima. 3 tahun lalu, Randa asli bersikeras menikahi Sinta. Pamannya gagal menghentikannya. Sejak saat itu, mereka putus hubungan. Rina? Masih tahu jalan ke sini. Aduh, lepaskan, sakit. Habis menikah jadi lupa aku. Lepaskan, sakit. Berani kasar dengan kakakmu. Aduh, paman di mana? Ke pasar lagi beli anggur, sebentar lagi juga pulang. Kakak, katanya selama 3 tahun menikah, kau pesta setiap hari, menghamburkan uang keluarga. Orang menyebutmu pemboros, itu benar nggak? Jangan dengarkan kata orang. Apa aku sepaya itu? Randa, kamu datang. Coba kulihat. Paman, sebenarnya dulu aku... Gak apa-apa. Aku tahu selama ini kamu kesusahan. Harusnya aku duluan datang menjengukmu. Rina, aku dengar ada ikan bagus di pasar. Cepat beli 2 ekor, biar kakakmu makan enak. Iya. Nggak usah. Sebenarnya ikan bagus yang di pasar itu aku yang jual. Bicara apa kamu ini? Kios ramai itu, mana mungkin kamu mampu? Apa kamu terlilit utang lagi, lalu cari alasan mau utang ke kami? Enggak, kamu... Karanda. Hasan. Sedang apa? Kata Randa, kamu disuruh beli ini. Wah, Pinjam lintah darat lagi. Kagak ada, jangan bukan salah gitu. paham. Randa belum bilang, ini semua hasil dari jualan ikan. ada gula merah, kotak kayu cendana, lianten giok, sepatu buat kulit, dan jubah sutra dari toko keluarga Louis. Kak, kamu kaya raya. Belanja banyak sekali. Apa mungkin... Kamu itu sepupuku, kerabat dekat. Mikir apa kamu ini? Kak Hasan, corong, arang bambu, kapur, air kapur, gula merah, sudah semua? Sudah semua. Tapi semua barang itu buat apa? Sebentar lagi juga tahu. Hari ini kalian akan jadi saksi proses pembuatan sesuatu. Wah. Karanda, susu kapurnya sudah siap. Tuangkan. Hei, Randa, kalau kamu tuang susu kapur ini, semua gulanya terbuang sia-sia. Iya. Kamu nggak boleh buang-buang makanan.
Orang seperti kita bahkan gak sanggup beli gula setengah kilo. Iya, Kak Randa. Ini 1,5 kilo gula merah. Masukkan saja, cepat. Ini, Ayah, cepat larang dia. Dia buang-buang uang lagi. menurutku, dicoba saja. Pikirkan lagi. Aku percaya Kak Randa. Kita lakukan saja. Kamu utang 30.000 koin. Kapan dilunasi? Apa? Dasar kamu orang penting jadi pelupa. Bilangnya menganggapku ayah kedua demi pinjam uang dariku. Hah? Ini sudah lupa. Surat utang. Kak Andre, bukan. Ayah, tolong pinjami aku 30.000. Kuberikan istriku. Perjanjiannya baru dibuat. Randa yang asli ini benar-benar brengsek. Akhirnya aku yang disalahkan. Randa Wira dari Desa Wira hari ini pinjam 30.000 koin dari Andre. Dikembalikan 40.000 dalam 3 hari. Kalau nggak dikembalikan, istrinya Sinta Lumi, rumah keluarga, dan tanah 0,7 hektar semuanya akan jadi milik Andre. Gadis cantik, kalau kamu mau jadi selirku, aku jamin kamu makan enak setiap hari, nggak menderita dengannya lagi. Sudah kuduga, mana mungkin bisa terjadi keajaiban. Kali ini, bukan cuma utang, dia bahkan ingin menjualku. Kalau aku bisa mengambilnya hari ini, perjanjian utang ini bisa dibatalkan. Dia istriku. Bicaramu gagap, masih berani menyentuhnya. Apa salahnya gagap? Mau mangkir utang. Jatuh temponya masih 3 hari lagi kan? Kau bawa itu ke sini teriak-teriak buat apa? Hah? Bawa surat itu dan pergi. Oh, aku mau lihat gimana caranya kamu dapat 40.000 dalam 3 hari. Sayang, tunggu aku. Aku pergi. Suamiku, kita cari 40.000 dari mana? Ini kenang-kenangan peninggalan ibuku. Kamu gadaikan saja. Enggak, ini kesalahanku. Kutanggung sendiri. Besar mulut lagi. Mana bisa dapat 40.000 dalam 3 hari? Mungkin hubungan kami akan berakhir di sini. Kenapa anak itu makan rumput? Katanya dia utang ke Tuan Andre. Kalau 3 hari nggak bayar, rumah, tanah, istri jadi milik Tuan Andre. Oh, jadi dia pecundang boros itu. Tapi aku dengar dia dulu dapat warisan banyak. Dihamburkan semua sampai harus makan rumput sekarang. Cih, tahu rasa. Benar. Pembawa sial. Rasanya pas. Benar ini. Ngapain di sini, pecundang boros? Oh, Amar. Panggil aku kakak. Buat apa? Bukannya menyalahkan, tapi berhentilah jadi pengangguran. Bukannya kita sama? Aku sudah memutuskan. Aku nggak mau pengangguran lagi. Jadi, aku sudah punya rencana. Bantu aku menggali akar rumput. Suatu hari, ku bantu kau jadi kaya. Akar rumput? Ya. Jadi kaya? Ya. Kau gila ya? Dasar pemalas. Nanti aku tunjukkan apa itu kekuatan kimia. Randa, katanya Amar kamu kelaparan. Sampai makan akar rumput. Ayo, mampir ke rumahku makan mie buat beberapa hari. Akasan. Hah? Terima kasih perhatiannya. Tapi akar rumput ini banyak manfaatnya. Tapi Aku nggak sanggup gali lagi. Kasan, bisa bantu sedikit? dasar gak punya tenaga. Cuma gali rumput, apa secapek itu? Istirahatlah. Ya. Terima kasih, Kasan. Randa,
Apa ini sudah cukup? Iya, sudah. Sudah cukup, Kak Hasan. Sisanya aku sendiri. Ya sudah. Ya. Berhasil atau enggak? Saatnya dibuktikan. Oh. Hah? Berhasil. Kak Hasan, Hei Randa, dari mana ikan sebanyak ini? baru kutangkap. Kamu bisa? Iya. Ayo, silakan bawa pulang. Hei, aku nggak bisa terima ikan ini. Dengarkan aku. Bawa ikan ini ke pasar nelayan. Bayar utang itu paling penting. Jangan ditolak. Kenapa harus ditolak? Ikan-ikan ini aku masih punya satu ember besar. Aku menciptakan cara menangkap ikan. Di masa depan ada lebih banyak lagi. Terima ini. Sudah, terima saja. Ya sudahlah. Terima saja. Ya. Hei, jadi lain kali panggil Heru. Aku akan membantu kalian. Ya, Pergi dulu. hati-hati di jalan. Iya. Wah. Kak Hasan. Hei, Aku mau lihat apa itu? Lihat-lihat apa? Banyak sekali ikannya. Dapat dari mana? Ikan ini diberi Randa. Hah? Ini siap dimasak. Hehe. Bukannya dia miskin sampai makan akar rumput. Dari mana dapat banyak ikan? Suamiku pergi lama sekali belum pulang-pulang. Apa karena menghindari utang, lalu melarikan diri? Istriku. Lihat. Banyak sekali. Iya. Suamiku, dapat dari mana ikan sebanyak ini? Ikan ini aku dapat dari sungai. Pakai obat. Pakai obat. Iya. Ini namanya sains. Kau nggak akan paham. Aku mau masak ikan. Suamiku itu kan pelajar. Pasti nggak bisa nangkap ikan. Ikan itu pasti asalnya nggak baik. Ikannya siap. Kenapa diam saja? Makan. Cobalah. Suamiku, jujurlah padaku. Ikan ini dapat dari mana? Istriku, ikan ini benar-benar kutangkap dari sungai. Aku menciptakan cara menangkap ikan. Di masa depan, keluarga kita akan selalu punya ikan. Ayo, dicoba. Beneran. Kalau kelamaan nanti dingin. Ayo. Enak nggak? Aku sudah kenyang. Lanjutlah makan. Istriku. Istriku, kamu salah paham. Aku tadi merasa waktu makan kamu sangat cantik. Beneran. Ayo. Duduk. Makan yang banyak. 3 tahun menikah, dia sering kasar padaku. Ini pertama kali aku dengar dari mulutnya memuji aku cantik. Hei, kamu sedang apa? Aku mau tidur. Kamu tidur di tempat tidur saja. Di bawah dingin. Enggak usah. Aku tidur di bawah aja. Jangan takut. Aku nggak akan menyakitimu. Beneran. Jangan takut. Randa sebelumnya ternyata impoten.
Oh, itulah kenapa dia menyiksa istrinya dengan segala macam cara. Dan mereka berdua biasanya nggak pernah tidur di ranjang yang sama. Kencangkan, angkat tumit. Kencangkan, angkat tumit. Kencangkan, angkat tumit. Kencangkan, angkat tumit. Suamiku, kamu sedang apa? Suamiku, ada yang terluka? Enggak apa-apa, istriku. Pergilah ke dapur dan masak dulu. Nanti Heru dan Amar mau datang. Iya, aku masak dulu. Betapa konyolnya. Halo, Kak Hasan, Heru. Apa kabar? Cobalah masakan ikan khas keluargaku. Randa, Hah? kamu masak ikan, masak nasi, sebenarnya ada niat apa? Kalau nggak kamu jelaskan, kami nggak mau makan. Aduh, Kak Hasan. Bicara yang jelas. Kak Hasan, apa masih ingat kamu kemarin bantu aku cari akar rumput? Oh, Getah dari akar rumput itu bisa dipakai untuk melumpuhkan ikan. Aku pakai itu buat tangkap ikan. oh, makanya kamu kemarin memberiku banyak ikan. Randa, ini kan pasti cara rahasiamu. Kenapa kamu bocorkan? Kak Hasan, kita semua keluarga. Heru, dengarkan baik-baik. Rahasia dari Kak Randa ini jangan beritahu siapapun. Kalau ada orang tahu, aku patahkan kakimu. Karanda, kupatahkan kaki orang yang ingin tahu. Karanda! Hei, Kak Heru, Karanda, aku juga ingin makan ikan. Boleh aku ikut? Silakan. Hei, Amar, kamu bawakan dulu beberapa telur. Oh, gampang. Aku bisa curi di sana. Hah? Maksudku pinjam telur. Jangan habiskan dulu ya, jangan habiskan. Duduk lagi. Randa, dia bajingan. Kenapa kamu panggil? Nangkap ikan, kita saja bisa. Nangkap ikan juga butuh telur. Kalau Amar nanti bisa bantu carikan, berarti dia tulus. Makin banyak orang, makin ringan. Nangkap ikan, pakai telur juga. Nangkap ikan. Makan. Ayo. Telur. Diapakan? Hei, itu sayang sekali. Kenapa kamu membuang makanan? Kata pepatah, kalau tanpa umpan, gak bisa nangkap ikan. Jadi ini sebenarnya gimana? Ya, sebentar lagi juga tahu. Wah. Caramu beneran bisa. Iya, Karanda, beneran nggak? Lihat saja nanti. anak boros ini. Hei! Tunggu. Ada apa? Wah, berhasil. Wah, banyak sekali. Tunggu apa lagi? Tangkap! Ayo. Sedang apa mereka? Wah! Jangan pergi. Ayo. Kepala klan, Randa di sana bawa ikan banyak sekali. Hei, berhenti. Kau bukannya Randa si pemboros itu? Dari mana dapat ikan sebanyak itu? Hah? Kau tahu, kita semua saudara satu desa. Kau dapat apa bagi ke semua orang? Per keluarga. Benar kata kepala klan, satu per keluarga. Ya benar. Sungai Jingga milik kita semua. Benar. Betul. Kamu dilarang menikmati sendirian. Benar. Randa, kepala klan ini terkenal suka memanfaatkan. Berikan saja 2 ikan kecil. Biar gak tambah ribut. Nanti kamu yang susah. Kepala klan mau makan ikan. Iya. Nggak masalah. Hei, Amar, berikan. Tapi- Ayo. Aduh. Baiklah, kepala klan, silakan. Terima kasih ya. Hei, saudara-saudara semua, tenang. Benar kata kepala klan, kami punya ikan. Sungai milik semuanya, jadi kami bagi ke semuanya.
Tanah ini juga milik kita semua dari Desa Wira. Kenapa kepala klan dapat paling luas sendirian? Hah? Bukannya kita semua harus saling berbagi? Iya benar, berbagi. Bagikan tanah kepada kami. Hei, masih ada lagi. Aku juga punya utang puluhan ribu koin ke Andre. Bisakah kepala klan bantu aku melunasinya? Sialan kamu. Wih, Aku mau makan ikanmu saja, itu kehormatan bagimu. Kamu cuma pecundang, beraninya melawanku. Ayo pergi. Gak jadi. Randa, kamu menyinggungnya. Aku khawatir dia menyusahkan hidupmu. Nggak masalah. Aku siap menghadapi apapun. Aku nggak takut. Ayo pulang. Wah. Kasinta, lihat Karanda. Sangat hebat. Dapat banyak ikan. Suamiku kamu hebat. Memang benar. Mulai sekarang jangan lupa senyum terus. Lebih cantik. Istriku, kalau begitu mohon bantuannya ya. Kita buat adonan. Malam ini makan ikan. Ayo. Randa, ikannya terlalu banyak. Tapi kalau dijual besok, perjalanannya panjang. Kalau ikannya mati, harganya bisa berkurang. Benar itu. Jangan khawatir Kasan. Begini. Lihat. Ikannya sudah kuikat begini. Karanda, ini maksudnya apa? Ini teknik ikan melengkung. Kepala dan ekor ikan diikat berdekatan, biar insangnya terbuka dan menghirup lebih banyak oksigen. Dengan begini, peluang ikan hidup bisa lebih besar. Karanda, oksigen itu apa? Oksigen itu Hei, kamu jangan bicara nggak jelas. Kamu percaya saja pada Randa. Intinya jangan khawatir. Mulai sekarang, kalau aku dapat rezeki, kalian harus dapat juga. Kita semua berbagi suka, berbagi duka. Berbagi suka, berbagi duka. Kenapa menangis, Amar? Kenapa menangis? Aku memikirkan orang tuaku. Sebelum mereka kenapa? meninggal, aku tanya mereka ingin makan apa. Mereka bilang mau makan daging. Seumur hidup gak pernah makan daging. Emang gak pernah makan ikan. Aku kira aku akan berakhir seperti mereka. Gak punya kesempatan makan daging. Hari ini... Jangan khawatir, Amar. Ikuti saja aku. 3 hari makan 9 kali. Masih menangis, memalukan sekali. Suamiku, jangan sedih. Urusan ini cuma kita yang tahu. Aku gak peduli. Oh, suamimu itu berbakat. Sebentar lagi. Tapi aku lihat kamu seperti sedang sedih. Istriku, menurutmu dunia ini apakah bisa berubah? Semua orang bisa makan dan hidup berkecukupan. Nggak perlu khawatir tentang perang. Jadi maksudmu perdamaian dunia? Sejauh ini belum pernah bisa. Istriku, kamu paham perdamaian dunia? Hmm. Sayang sekali. Dengan teknologi di zaman ini, sulit mencapai perdamaian dunia. Teknologi? Suamiku, kamu sekarang seperti orang berbeda. Apanya yang beda? Dulu seingatku kamu gak pernah peduli sama Kak Hasan dan Heru. Juga yang lainnya. Tapi sekarang, kamu jadi baik kepada mereka. Oh, Kamu juga dulu paling takut pada orang seperti Andre. Tapi sekarang kelihatannya kamu sama sekali gak peduli sama mereka. dengan semua perubahanku, apa kamu suka? Suka. Istriku, ayo bicarakan sesuatu. Mulai sekarang, ubah panggilanmu kepadaku. Panggil aku, namaku saja. Enggak. Hah? Itu bentuk hormatku kepada suamiku. Tunggu sebentar. Enggak. Aduh. Suamiku, aku khusus pesan ini pada dokter. Keluarga kita sekarang punya uang, jadi mampu beli. Ini... Aha. Kebaikan istriku akan selalu kuingat. Suamiku,
Kalau hasil jual ikan belum cukup, gadaikan saja gelang ini. Jangan. Terima saja. Hati-hati di rumah. Tunggu aku pulang. Pergi dulu. Silakan lihat-lihat. Ikan segar dan masih hidup. Lihat, lincah dan bertenaga. Pergi, pergi. Pergi. Semua tempat di dunia punya aturan. Tiba-tiba jualan ikan seenaknya. Berani-beraninya kalian. Uang keamanan. Karanda, dia Nagasa. Dia mempunyai puluhan anak buah. Kalau mau jualan di sini, harus kasih mereka 20%. 20%. Lebih dari pemerintah. Mimpi saja, Sarah. Ini aturanku sejak dulu. Nggak bisa bayar. Tinggalkan ikanmu. Keluar saja dari sini. Kita semua saudara di bawah langit. Soal uang, nanti pasti kami bayar. Masalahnya, dia sekarang sedang terlilit utang. Begini saja, tunggu sampai utangnya lunas, nanti kami bayar. Sudahlah. Pecundang, memangnya kamu siapa? Berani menyebutku saudara? Nggak terima. Baiklah. Terima ini. Beraninya dia. Bunuh dia. Karanda, kita apakan dia? Hei kamu. Aku paling menghargai keadilan. Amar, dia tadi memukulmu kan? Pukul balik. Karanda, nggak usah saja. Aku nggak terluka serius. Kalau terjadi sesuatu, Aku tanggung. Kamu memukulku. Jangan pikir bisa pergi. Ada apa ini? Berbuat onar dan menyerang orang. Kalian cari mati ya? Tuan Sofian, mereka berani memukulku. Mereka bukan memukulku, tapi memukul otoritasmu. Kalian para pembuat onar, ikut aku ke kantor. Kamu. Tuan, aku pelajar dasar tahun kedua. Memberi salam. Pelajar dasar? Iya. Jadi merasa berhak membuat keributan? Tuan, aku membawa teman dari desa mencari nafkah di pasar ini. Tapi bajingan ini yang mulai dulu. Kami mohon keadilan. Benar. Begitu. Mereka bohong. Dia yang memukulku lebih dulu. Kamu tahu sendiri siapa aku. Aku orang baik. Tuan. Sebenarnya teman-temanku membantuku cari uang untuk ujian kekaisaran. Menurutmu, kalau aku lolos sekolah menengah, Aku paham. Jadi kamu yang membuat masalah. Apa? Ikut aku. terima kasih. Tuan Sofian. Tuan Sofian, bukannya dia cuma pelajar dasar. Kenapa harus ditakuti? Aku... Dasar bodoh dan picik seperti tikus. Dia jadi pelajar dasar di usia muda. Kalau nanti dia lolos sampai ke istana, dengan satu perintah dia bisa hancurkan keluarga kita. Yang paling kejam di dunia adalah para cendekiawan. Apalagi dia ditemani para petarung kuat. Kita masih belum tahu asal mereka. Jadi perhatikan sikapmu. Aku paham. Karanda, ikannya sudah habis. Berapa banyak? Totalnya 30.017 koin. Tapi masih belum cukup melunasi hutangmu. Jadi harus gimana? Karanda, nggak sempat mancing lagi. Hari ini sudah jatuh tempo. Karanda, masih ada gelangnya Kasinta, gadaikan saja. Kita sudah punya teknik rahasia. Nanti bisa ditebus lagi. Ya, itu ide bagus. Enggak. Aku punya cara. Kak Hasan, ini. Hah? Kalian bawa uang ini pergi ke pasar. Belikan barang yang kubutuhkan. Setelah belanja, temui aku.
Di Pandai Besi, keluarga Bima. Hari ini kita akan melakukan misi besar. Hah? Kak Hasan, lihat. Kita disuruh beli cendana, beli sepatu kulit, dan liantin giok. Uang ini disuruh buat beli ini itu. Menurutku, Kak Randa cuma mau boros lagi. Sudahlah. Turuti saja dia. Semua ini pasti ada tujuannya. Tapi Turuti kata Karanda. Ayo. Ini rumah paman dari Randa asli yang namanya Gada Bima. 3 tahun lalu, Randa asli bersikeras menikahi Sinta. Pamannya gagal menghentikannya. Sejak saat itu, mereka putus hubungan. Rina? Masih tahu jalan ke sini. Aduh, lepaskan, sakit. Habis menikah jadi lupa aku. Lepaskan, sakit. Berani kasar dengan kakakmu. Aduh, paman di mana? Ke pasar lagi beli anggur, sebentar lagi juga pulang. Kakak, katanya selama 3 tahun menikah, kau pesta setiap hari, menghamburkan uang keluarga. Orang menyebutmu pemboros, itu benar nggak? Jangan dengarkan kata orang. Apa aku supaya itu? Randa, kamu datang. Coba kulihat. Paman, sebenarnya dulu aku... Gak apa-apa. Aku tahu selama ini kamu kesusahan. Harusnya aku duluan datang menjengukmu. Rina, aku dengar ada ikan bagus di pasar. Cepat beli 2 ekor, biar kakakmu makan enak. Iya. Nggak usah. Sebenarnya ikan bagus yang di pasar itu aku yang jual. Bicara apa kamu ini? Kios ramai itu, mana mungkin kamu mampu? Apa kamu terlilit utang lagi, lalu cari alasan mau utang ke kami? Enggak, kamu... Karanda. Hasan. Sedang apa? Kata Randa, kamu disuruh beli ini. Wah, Pinjam lintah darat lagi. Kagak ada, jangan bukan salah gitu. paham. Randa belum bilang, ini semua hasil dari jualan ikan. ada gula merah, kotak kayu cendana, liantin giok, sepatu buat kulit, dan jubah sutra dari toko keluarga Louis. Kak, kamu kaya raya. Belanja banyak sekali. Apa mungkin... Kamu itu sepupuku, kerabat dekat. Mikir apa kamu ini? Kasan? Hah? Corong, arang bambu, kapur, air kapur, gula merah, sudah semua? Sudah semua. Tapi semua barang itu buat apa? Sebentar lagi juga tahu. Hari ini kalian akan jadi saksi proses pembuatan sesuatu. Wah. Karanda, susu kapurnya sudah siap. Tuangkan. Hei, Randa, kalau kamu tuang susu kapur ini, semua gulanya terbuang sia-sia. Iya. Kamu nggak boleh buang-buang makanan. Orang seperti kita bahkan nggak sanggup beli gula 0,5 kilo. Iya, Karanda. Ini 1,5 kilo gula merah. Masukkan saja, cepat. Ini, Ayah, cepat larang dia. Dia buang-buang uang lagi. menurutku, dicoba saja. Pikirkan lagi. Aku percaya Karanda. Kita lakukan saja.